warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyono dari SDN 3 Kampung Baru, Kecamatan Masjid Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada kesempatan pagi hari ini akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka mengikuti uji kinerja peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini bisa saya buktikan dengan pendaftaran saya di UKIN 2022. Kemudian saya akan melakukan praktek pembelajaran pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2022. Bisa diidentifikasikan dengan koran online yang diterbitkan hari ini tanggal 6 Oktober dari Tribun News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Oke. Sebaiknya sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini yaitu belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Yang tidak masuk hari ini siapa? Wajib. Mudah-mudahan demikian seterusnya ya. Tidak ada yang pernah berhalangan. Kalaupun memang tidak ada halangan, usahakan tiap hari masuk. Jangan pernah tidak masuk ataupun tidak mementingkan untuk belajar. Usahakan utamakan tetap setiap hari bisa masuk sekolah. Baik. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran tema 2, subtema 1 ya, subtema 1 lanjutan dari pelajaran kemarin. Nanti akan Bapak tayangkan videonya, materinya nanti bagaimana proses belajarnya nanti akan Bapak sampaikan. Namun sebelum kita masuk pada pembelajaran, sebaiknya kita sama-sama dulu untuk membangkitkan rasa patriotisme, rasa nasionalisme, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Mari kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, kita nyanyi sama-sama. Mari nyanyi sama-sama ya. Yo, semangat, nyanyi semangat. Yang berjudul Organ Pernapasan bagi Manusia. Kemarin kita sudah belajar organ pernapasan tetapi pada hewan. Nah, hari ini kita lanjutkan, kita akan belajar organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, bagaimana belajarnya? Nanti kalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan diberikan lembar kerja. Lembar kerja nanti dikerjakan secara kelompok.
Di dalam lembaga kerja nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti kalian jawab secara berdiskusi. Nanti Pak Pri akan menyampaikan materi itu melalui tayangan video dan tayangan gambar PowerPoint. Informasi itu dapat kalian terima melalui pembelajaran lewat video dan lewat PowerPoint. Dan penting juga lewat buku siswa yang kalian punya. Nah sekarang mari kita keluarkan dulu buku siswanya. Buka halaman 13, kalau tidak salah itu buku tema 2. Ayo siapkan bukunya. Kelompok 3 kelompok misalnya ya, 3 kelompok ada 12 orang bagi dalam 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan LKPD. Ya. LKPD, ya. Siap ya? Buka halaman 13, ya. Itu materinya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita ini bernapas dengan apa tuh? Siapa yang tahu? Siapa? Paru-paru. Siapa lagi? Hidung. Siapa nih? Kita ini bernapas dengan satuan dan paru-paru. Kita ini bernapas dengan apa? Untuk menganalisis. Makanya disampaikan pembelajaran ini dengan tujuan setelah kalian belajar menonton video berdiskusi, satu, kalian bisa menyebutkan beberapa organ pernapasan pada manusia. Kemudian diharapkan kalian juga bisa menganalisis fungsi semua organ pernapasan yang ada pada manusia. Dan setelah kalian dapat menganalisis, kalian diharapkan juga dapat menyimpulkan fungsi daripada organ pernapasan pada manusia. Nah, karena kaitan hari ini 2 materi pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia, maka ada muatan Bahasa Indonesia. Nanti setelah kalian belajar materi ini, dari membaca buku, dari berdiskusi, kalian diharapkan dapat menghubungkan informasi dengan kata tanya apa, siapa, dari mana, di mana, dan bagaimana. Nah, setelah kalian bisa menghubungkan informasi, tujuan yang terakhir yaitu kamu dapat membuat kata tanya dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan dari mana, dan seterusnya. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Makanya siapkan semua pemikiran hati dan juga terpusat pada pembelajaran supaya tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Saya demikian bisa dipahami? Kalau demikian saya bagikan dulu LKPD-nya. Silakan dibaca-baca dulu. Secara kelompok ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya, coba. Untuk sebagai bahan analisis kalian semua, siapa yang pernah kena batuk, pilek, flu? Ada semua? Semua. Nah, sekarang yang jadi masalah gini, kenapa flu itu cepat sekali menular walaupun tanpa bersentuhan? Siapa yang bisa jawab? Kenapa flu dan batuk itu mudah sekali menular? Pada saat itu wabah, semua orang kena. Kenapa? Siapa yang bisa tahu? Ini sebagai dasar penyelidikan kalian. Nanti kalian akan menemukan setelah mempelajari materi tersebut. Mungkin sekarang kalian belum tahu kenapa flu itu batuk dan lain-lain itu ada yang disebabkan apa yang bisa dikeluarkan melalui udara. Itulah gunanya udara bersih bagi kesehatan. Nah, nanti kamu akan tahu jawabannya. Kenapa menular tanpa bersentuhan? Lihat pembelajarannya. Oke, LKPD-nya sudah saya berikan. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Bapak akan putarkan video pembelajarannya, pernapasan dan fungsinya. Ya, paham ya?
pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Dengar ya. Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, Apa? bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung serta selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Silakan dicermati informasi yang berkaitan dengan KKPD ya. Nanti akan temukan informasi yang berkaitan dengan KKPD atau lembar kerja yang ada pada kalian semua. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput itu disebut dengan pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi ditekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronchiolus. Cabang bronchiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Alveoli ya. Berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus.
kecil. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchiolus itu adalah bagian hidung. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronchiolus. Bronchiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis. Yang pertama itu ada fase inspirasi dan yang kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan napas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita menghirup napas dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan napas. Nah, diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Oke, sekian dulu ya materi dari Bu Tridi. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang disampaikan ya. Akhir kata, Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, demikian tadi tayangan materi pembelajaran organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya lagi, ini akan saya Bapak tayangkan beberapa gambar sama seperti yang ada dalam video tadi.
pengertiannya juga sama, hanya tampilannya akan saya tampilkan dalam bentuk gambar supaya kita lebih paham. Nah, organ pernapasan kelihatan ya. Jadi organ pernapasan manusia hidung. Proses pernapasan rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau memfilter udara yang masuk ke tubuh, bulu, dan lendir musus. Di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora, jamur, dan zat asing udara. Jadi hidung itu yang berfungsi untuk menyaring udara ya. Lagi berikutnya, setelah hidung, tenggorokan. Nah, berarti dia masuk lewat tenggorokan. Tenggorokan disebut faring, merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus sesuai dengan yang di video tadi. Lanjutnya, pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Ya. Silakan kalian dikerjakan, masukkan dalam PKPD. Nanti setelah direalisasikan, selesai dikerjakan, maksudnya dipresentasikan masing-masing kelompok. Oke, silakan mulai sekarang. Nah, caranya gini. Ini kan ada berapa? Kamu kerjanya dibagi. Kamu AB, cari kamu yang AB, kamu cari yang D. Dibagi, ini dibagi tugasnya. Jangan sendiri. Nah, yang satu lagi memberi tugas, buat tugas untuk membuat apa? Peta konsep. Jadi berbagi tugas. Jangan hanya dicari sendiri. Jadi masing-masing mengerjakan bagiannya masing-masing. Kalau sudah selesai, baru direkap oleh ketua, jadikan satu, nanti presentasi. Ya, jadi dibagi tugas dan semua bekerja. Jangan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ya. Gimana? Sudah cek? Jadi caranya itu dibagi. Tadi yang mana? Bronkus, yang ini kan dibagi. Kamu bagian AB, kamu CD, ini EF umpamanya kan. Nanti satu lagi yang tukang gambar. Kamu kerjakan sendiri-sendiri bagiannya masing-masing. Kalau kamu sudah selesai, siapa yang jadi ketua nanti direkap bareng-bareng. Baru dimasukkan ke RKP. Sementara jangan langsung masukkan ke tadi dulu. Buat di kertas biasa dulu. Nah, kalau ada yang tanya yang kurang jelas, tanyakan ya. Benar, silakan dibagi ya. Bagi tugas. Hanya dibagi, tulis punya bagian masing-masing, A, B, DW sendiri, C sendiri. Nanti kalau sudah selesai baru direkap ke dalam RKPD. Ya, satu. Ya. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian presentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kalau ada dari temannya yang melakukan presentasi, perlu diperhatikan. Nah, kalian bisa memberikan instruksi ataupun pendapat, ataupun bahkan boleh bertanya kepada kelompok
silakan. Siapa yang mau melakukan tadi dulu? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1 ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Levi Karanawisaya dari kelompok 1. Nama peserta Faizal Fikri, Wahyunia Listiasari, dan Eka Saroma. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Lembar kerja peserta didik. Nama organ A, hidung. Fungsinya udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. B, faring. Persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. C, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. D, trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. E, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan kanan. F, paru-paru. Menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida. Bagian sistem pernapasan pada manusia terdiri atas organ-organ pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru. Sistem pernapasan pada manusia terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 di alveolus. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan cabang batang tenggorokan. Sistem pernapasan pada manusia terjadi proses pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Sistem pernapasan pada manusia dapat mengalami gangguan pada sistem pernapasan. Contohnya emfisema, asma, kanker paru-paru, tuberkulosis, bronkitis, influenza. Inilah hasil dari kelompok 1. Silakan, ada yang mau tanya enggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan duduk. Terima kasih. Ini tadi di kamu latihan. Perhatikan jawaban kamu tadi. Sing apa lagi? Hidung. B, faring. C, laring. D, trakea. E, bronkus. F, paru-paru. D, diafragma. Tangan itu ya. Sekarang ini ya, 2024 ya, kurang sedikit lagi ya, tidak masalah. Oke, kembali kepada fungsinya. Yang A itu adalah rongga hidung dan rongganya. Tadi fungsinya, kamu sebut fungsinya kan tadi, fungsi hidung itu apa? Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas. Pada sistem pernapasan itu ada emfisema, asma, kanker paru-paru, apalagi tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Tuh, sebagian sudah banyak yang benar, hanya beberapa saja yang masih belum tepat ya. Oke, tidak kan LKPD-nya dikumpulkan. Setelah ini Bapak akan membagikan soal-soal evaluasi. Ini berguna untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian menyerap pembelajaran pada siang ini sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak? Ya. Langsung saja kamu beri tanda silang pada jawaban yang kamu anggap benar. Di buku paketnya ditutup. Dan kamu enggak bukan. Soalnya ada berapa? Ada 10 pilihan dan ada semua itu. Nah, ini ya.
dikumpulkan yang sudah. Nanti yang pertama apa jawabnya? Nomor 1 apa jawabnya? Yang bukan penampasan apa? Lambung. C. Yang benar adalah C. Siapa yang benar? Ya. Apa yang benar? Yang benar organ memiliki yang C. Nomor 4. Organ ini terletak di antara tenggorokan dan senawan tulang. Organ ini memiliki, terbaca ya? Yang betul adalah nomor 4. Nomor 4 yang betul A. Nomor 5. Nomor 5 yang betul adalah B. Kemudian yang nomor 5 ya, nomor 6 yang betul C. Kemudian nomor 7 Pak, yang betul adalah apa fungsi dari paru-paru? Kemudian 8 ini adalah paru-paru tulang pada rongga dada. B yang betul. 9 nomor 9 yang betul adalah B. Nomor 10 B ya? B. Siapa yang betul semua? Ada enggak? Enggak ada. Yang salah satu? Salah satu. Salah dua? Salah dua. Salah tiga? Enggak ada. Jadi rata-rata betul salah satu dan salah dua. Oke? Dengan demikian artinya pembelajarannya sudah sangat baik. Kamu sudah bisa menyerap apa yang kita pelajari pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa tertanam dalam pemahaman kalian, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fungsinya kita memerlukan udara bersih bagi manusia. Kenapa kita selalu menggunakan masker? Kemarin kita baru saja terserang apa? COVID-19. Semua orang pakai masker. Kenapa? Karena ada penularan lewat udara. Jadi yang saya tanya tadi, kenapa batuk, flu itu mudah menular walaupun tanpa bersentuhan? Kita menggunakan masker. Karena virus itu bisa dikeluarkan melalui udara. Itulah pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Kenapa dia menular? Melalui pernapasan, melalui pernapasan manusia. Oleh sebab itu, mari kita biasakan untuk selalu hidup bersih. Yang sering kali kita alami di dalam kehidupan sehari-hari pada saat musim kering, kemarau, itu banyak debu kan? Kenapa banyak debu? Karena jarang hujan, juga banyak debu. Udara itu sudah mengandung debu. Pada saat itulah biasanya terjadi mungkin batuk, pilek, seringkali seolah-olah seperti wabah. Kapan satu kena flu, nanti besok lagi menular, cepat sekali menular. Loh, mari kita biasakan dengan udara yang bersih dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan. Saya kira hanya itu untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum diakhiri, bagaimana? Saya minta tanggapan dari kalian. Pembelajaran kamu hari ini menyenangkan atau tidak? Bisa mengikuti pelajarannya? Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan batin tentunya untuk bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu untuk pembelajarannya. Seperti biasa, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Selesai. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.